Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lucy Nabila Sapitri dengan NIM C1 Channel 23074 yang akan mempresentasikan materi mengenai akad-akad lainnya. Nah, di sini masuk ke dalam pengertian akad syarat. Syarat secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Syarat adalah transaksi jual beli suatu palutan dengan palutan lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tidak boleh ada khiyar syarat bagi pembeli. Lalu di sini ada sumber hukum untuk akad syarat, jualan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai jika jenisnya berbeda. Jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai, hadis riwayat Muslim. Terdapat 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing sesuai fatwa DSN MUI nomor 24 DSN MUI 3 2022, yaitu yang pertama ada transaksi spot, yang kedua ada transaksi forward, yang ketiga ada transaksi swap, dan yang keempat ada transaksi option. Lalu di sini ada pengertian akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititip menjadi penjamin pengambilan barang titipan. Nah, di sini ada jenis akad wadiah, ada dua. Yang pertama wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Yang kedua, wadiah yang damanah, yaitu wadiah di mana penerimaan titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemilik dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Lalu ada sumber hukumnya, Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Lalu yang kedua ada sunnah, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi. Lalu di sini ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak pada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya salat, puasa, bersuci, kisya, talak, dan lain sebagainya. Sumber hukumnya itu dari Al-Quran, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran Surah Al-Kahf ayat 19. Nah, sunnah diriwayatkan dari Gus bin Ibn Saidin al-Maliki. Lalu di sini ada pengertian akad kafalah. Kafalah disebut juga dharma jaminan, hamalan atau beban, dan za'am tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafi'i kepada pihak ketiga maklufu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung makluf anu syahil. Asyhil. Lalu di sini ada sumber hukum akad kafalah. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Dan dialah Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya. Maryam, Quran Surat Al-Imran ayat 37. Dan yang kedua ada sunnah. Dari Abi Humamah bahwa Rasulullah bersabda penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar, hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Lalu di sini ada pengertian karut hasan. Karut hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada riba. Karena kalau meminjam uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.
Di sini ada sumber hukum Karut Hasan. Yang pertama itu Al-Quran. Dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran Surah An-Nisa Al-Baqarah ayat 280. Nah, yang kedua ada sunnah. Orang yang melepas seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Lalu di sini ada pengertian akad hiwalah. Hiwalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridho Allah. Nah, di sini ada jenis dari akad hiwala. Ditinjau dari segi objek akad, hiwala dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindah tersebut disebut hiwala al-hak atau pemindahan hak atau anjak piutang. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwala ad-dain, pemindahan utang. Ditinjau dari sisi persyaratan, hiwala terbagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, hawala al-muqayyadah, pemindahan bersyarat. Yang kedua, hawala al-mutalaqah, pemindahan mutlak. Di sini ada sumber hukum akad hiwala. Dasar hukum hiwala adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika seorang kamu dialihkan, dihiwalakan kepada orang yang kaya, yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu di sini ada akad wadiah. Eh, di sini ada akad ran. Ran secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, cagar, atau tangguhan. Ran yaitu menahan barang sesuai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian, pinjaman dengan jaminan, atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Untuk sumber hukumnya, itu yang pertama Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua itu sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasy' dan Ibnu Majah. Nah, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas dalam kegiatan muamalah seperti berbagai akad seperti syab, wadi'ah, kardu hasan, wakalah, kafalan, wihalan, dan ran selama pelaksananya memenuhi ketentuan syariah. Setiap akad memiliki fungsi dan aturan tersendiri. Namun pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, atau ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.